Anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan pawai obor. Untuk pelaksanaan pawai obor ini sendiri biasanya dilaksanakan kapan ya Pak? Tiap tahun untuk menyebut bulan suci Ramadan kan sudah ada kemeriahan dalam rangka kita menyebut bulan suci Ramadan ini kan, sehingga kelihatannya lebih meriah. Sehingga anak-anak remaja kan yang dapat melaksanakan dari pawai obor ini, kita pengurus masjid hanya mendukung. Melihat semangat para adik-adik dari TKTPA ya Pak, benar ya, dari TKTPA Masjid Fisabilillah, memang benar-benar semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Baik, terima kasih Bapak, saya mau izin untuk ikut pawai obor ini ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan yang menjadi penerang untuk hati yang mulai remang-remang. Bisa lihat teman-teman di sini keceriaan dan semangat anak-anak di sini dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh semangat. Sehari sebelumnya, para remaja masjid melakukan persiapan obor dengan lampion. Semangat dan kerjasama dalam menyiapkan pawai obor menambah keceriaan saat menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memulai pembuatan seperti ini, kami membentuk panitia terlebih dahulu, Mbak, gitu kan. Terbentuk dari koordinasi gimana, terus juga apa aja yang mau dibuatin, dan itu juga tersusun dari beberapa panitia awalnya, gitu kan. Ada yang ngebuat lampion, ada yang ngebuat obor, itu terbentuk semua panitia-panitianya. Selanjutnya, hal yang kedua yang perlu kami siapkan sebelum pembuatan ini, yaitu perencanaan desain dari lampion maupun obor. Terus juga pembelian barang dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini mulai kembali diadakan setelah 2 tahun terakhir vakum, Mbak. Jadi terakhir kemarin dilaksanakan 2 tahun yang lalu, karena kemarin kita juga ada virus corona, jadi tidak bisa diadakan ini, dan barulah tahun ini bisa diadakan kembali dengan pada waktu sehari sebelum memulai menunaikan sholat tarawih. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Yang kedua, berbahagia ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah menjadi kebiasaan bagi kita ketika datangnya bulan Ramadan untuk saling mengingat antara sesama keluarga, baik yang masih ada ataupun mendoakan yang sudah tiada.
salah satu tradisi menyambut bulan suci Ramadan, yaitu berziarah ke makam kerabat untuk memberikan salam dan doa terbaik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini emang setiap awal bulan puasa sering mengunjungi makam keluarga ya? Benar ya, awal-awal puasa bertanda bahwa masuk bulan puasa kita kan. Setiap bulan kita, setiap tahun, awal tahun menghadapi bulan Ramadan ini kita berkunjung ke makam keluarga. Berarti kita ziarah namanya kan. Setelah itu, setelah akhir Ramadan, awal 1 Syawal, jadi masuk Lebaran, kita biasanya kesini lagi kan. Untuk mengucapkan doa, kita berikan doa. Masuk di bulan Ramadan ya. Itu aja Mbak. Biasanya seperti itu kita kan, kebiasaan dari turun menurun, dari nenek, kakek terus sampai sekarang juga masih dilakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Palembang Emas Darussalam menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Dalam sejarahnya, Palembang adalah kota syiar yang menyebarkan agama Islam di bumi Sriwijaya. Puasa memang menahan lapar dan haus, namun tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita menjalankan ibadah puasa dengan semangat? Karena Ramadan selalu membawa keceriaan dan keberkahan bagi umat Islam. Anak-anak kampung Al-Munawar tetap melakukan aktivitas dengan penuh keceriaan saat melakukan ibadah puasa. Anak-anak di kampung Arab Al-Munawar biasanya menghabiskan waktu menjelang buka puasa diisi dengan kegiatan mengaji dan bermain bola. Halo Fahri, biasanya Fahri pada saat bulan Ramadan gini biasanya untuk isi kegiatannya dengan diisi apa? Main bola. Main bola. Sama siapa? Sama teman-temannya ya? Emang Fahri biasanya suka ngajak teman-teman di sini buat main bola? Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari setengah lima sampai jam buka. Oh, jadi emang main bolanya biasanya sebelum atau menjelang buka puasa ya?
Oke, makasih Fari. Kalau mau lanjutin aktivitasnya silakan. Selama 2 tahun terakhir, pandemi terus melanda Ramadan. Namun, semangat Ramadan tak boleh terpatahkan. Sejatinya, setiap umat muslim harus mensukseskan 5 pencapaian di bulan Ramadan. Sukses berpuasa, sholat, mengaji, malam Lailatul Qadar, dan zakat fitrah. Sehingga mendapatkan kemenangan di hari yang fitri. Mengisi kegiatan Ramadan bagi masyarakat di Kota Palembang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat di kota lain. Seperti menunggu waktu berbuka puasa, mereka memanfaatkan keceriaan Ramadan, menikmati keindahan alam sekitarnya. Saya pun ikut juga memanfaatkan situasi ini untuk bersuah foto.
Ada juga yang melakukan aktivitas bermain sepatu roda, menikmati keindahan taman di Kamang Iwak. Bagi warga kota Palembang, di bulan Ramadan adalah hal yang selalu dilakukan saat menjelang buka puasa. Menunggu berbuka puasa yang dikenal masyarakat Palembang dengan istilah anten-anten nunggu buko menjadi kebiasaan selama bulan Ramadan. Kini tiba saatnya saya mengunjungi salah satu pasar beduk yang ada di kota Palembang. Ibu Eka, kalau emang Ibu Eka ini jual makanan khas Palembang ya Bu di sini? Iya. Setiap tahunnya emang jualan di sini atau gimana Bu? Setiap tahun jualan di sini, namanya konsep. Di pasar beduk ini. Untuk di sini emang biasanya ada kayak biaya sewanya gitu ya Bu? Iya. Itu 1 bulan. Per hari juga ada. Emang dari tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan emang Ibu biasanya jual di pasar beduk ini? Iya. Beraneka ragam panganan untuk berbuka puasa tersedia di pasar beduk yang letaknya tak jauh dari Kamang Iwak. Keceriaan Ramadan adalah kesempatan untuk meraih rezeki. Karena lokasi pasar beduk ini sudah dikenal masyarakat yang setiap tahun selalu hadir para pedagang takjil yang menyiapkan menu buka puasa. Hal-hal yang memudahkan saja seperti makan, minum, kita terlatih untuk menahannya. Apalagi hal-hal yang di luar jangkauan kita. Dan juga hadis yang mendapatkan, yang berkesempatan. Siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu, untuk kegiatan buka bersama ini biasanya diselenggarain kapan Ibu? Dari pertama Ramadan, awal Ramadan sampai selesai Ramadan. Ini setiap tahunnya diadain ya buka bersama? Iya, setiap tahun, setiap hari buka bersama dari kaum yang di sekitar kita kan, sama yang musafir, orang-orang dari pulang kerja, terus lingkungan sekitar kita. Selain itu ada kegiatan lain nggak Bu selama bulan Ramadan ini? Ada, setiap malam habis sholat tarawih bapak-bapak tadarus, terus kalau paginya ibu-ibu tadarusan, terus untuk hari minggunya anak-anak yatim
binaan dari Masjid Taqwa tuh ada pengajiannya. Oh, memang anak yatim itu binaan dari Masjid Taqwa. Saya pun mengunjungi salah satu masjid yang ada di kota Palembang, yakni Masjid Raya Taqwa. Di masjid ini, masyarakat yang memberikan makanan di bulan Ramadan berlomba untuk meraih pahala keberkahan bulan suci Ramadan meski hanya segelas air. Bulan suci Ramadan memang menjadi bulan yang penuh berkah dan paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim khususnya. Marilah kita berlomba-lomba dalam meningkatkan amal ibadah dan mensucikan hati dan pikiran kita.